Karena dulu gue punya mindset perusahaan yang banyak karyawan itu perusahaan yang keren. Berapa klien yang sekarang lo handle? After pandemi is maybe 200. Menurut gue zaman sekarang lu udah nggak perlu punya digital agency. Bukan lu yang gagal, cara lu yang gagal. Good day sahabat rock and roll, selamat pagi, sehat-sehat ya. Kayak hari ini aku sehat banget dan gembira. Iya, dia senyum karena ada teman aku yang rock and roll juga, namanya Sunil atau aku bisa manggilnya Bronil, bener? Yes, betul. Apa kabar? Baik. Kita gini. Kaku soalnya India sama ini, aku kan bukan kuda India, aku Sunda. Bisa kolaborasi kita? Bisa, tari bisa. India sama tari Sunda, Bisa, jadinya bisa. apa? Indisun. Enggak, jadinya cuan aja. Setuju? Setuju. Jadi Sunil ini ada seorang entrepreneur. Sesuai dengan segmen kita yang sekarang, kita mau bahas tentang entrepreneur rock. Pokoknya karir dan bisnisnya Sunil yang luar biasa. Mau di-share kan ya? Cerita-ceritakan? Thank you banget. Baik, sebelum kita bahas, mari kita lihat yang rock and roll berikut ini. Kalau ngomongin lu, gue browsing, kepo dong gue. Siapa nih Sunil? Hits lah ya. Memang backgroundnya tuh sebenarnya apa sebelum jadi sekarang digital agency yang hits ini? Dulunya ya gue bisa dibilang hustler ya. Jadi segala macam bidang gue kerjain. Pokoknya kan tujuannya cuan. Jadi segala macam kita coba ya kan. Segala lu coba, lu hajar. Hajar, betul. Terus? Hajar sampai di satu titik gue menyadari gue tuh orangnya punya 3 kemampuan yang nggak bisa gue jalanin di industri yang berbeda-beda kecuali digital. Ada 3 skill yang lu rasa ini kelebihan lo. Yang gue suka ya. Yang lu suka, apa tuh? Problem solving, creativity, sama motivated, kebayang. Ini kalau ngomong leadership udah tinggi, bisa problem solver, harus tetap kreatif dan juga memotivasi semua karyawannya. Tapi background lu, karena ini banyak banget mahasiswa, teman-teman yang baru usaha, background lu lulusan apa? Gue lulusan SMA. SMA? Tepuk tangan. SMA bro? Iya SMA. Di sini? Di sini. Bukan di India? Enggak. SMA mana? Gandhi School dulu. Sekolah Gandhi School, ya SMA favorit, international school ya. Ya terus kenapa nggak melanjutkan? Gue dulu nggak suka belajar. Iya. Gue dulu nggak suka belajar dulu. Nggak suka belajar? Iya. Gue tuh orangnya sukanya eksperimen. Jadi gue tuh boring kalau duduk di kelas, diomongin tuh nggak bisa. Gue lebih suka yang praktikal. Oke. Tapi gue sempet ngambil kayak diploma gue ngambil. Cuman ya gitulah, iseng-iseng gitu, oke lah ambil course ini, ambil course itu gitu. Ya itu, lu kreatif banget berarti. Jadi gak mau di satu platform harus nyobain yang lain-lain gitu ya. Tapi gue sempet denger juga lu ke komputer ya, program komputer gitu-gitu. Gue sempet jadi programmer juga. Sebenarnya semua tuh otodidak gue. Gila tadi hafal tadi. Iya. Bahkan gue juga dulu kelas 6 SD, gue masih inget gue kelas 6 SD itu bisa ngerancang PCB board, bikin amplifier. Kelas 6 SD? Kelas 6 SD. Tuh, kelas 6 SD. Itu belajarnya dari toko elektronik itu, si Ngkongko toko itu yang ngajarin gue. Lu tungguin, lu belajar? Iya. Luar Jadi biasa. emang gue orangnya curiosity-nya tinggi dan curiosity-nya tinggi. Jadi gue kalau dikasih
hal-hal yang terlalu monoton itu gue cepet drop, gue nggak bisa keep up, gue harus yang speed, dinamis. Iya. Itu makanya ya, lu bisa jadi motivator juga harus kayak gitu ya. Tanpa sadar. Karena kita harus keep going ya, harus tetap kayak sepeda, harus muter muter otak, muter segala macem. Dan dulu mungkin ada faktor juga takut gagal. Takut gagal. Itu kalau di entrepreneur, penyakit yang lu sebutin tadi parah ya, bro? Parah. Jadi takut gagal itu bikin orang jadi sering gagal. Loh iya, karena fokus dia takut gagal, bukan. Kalau kalian takut gagal, kata Sunil, akan lebih sering gagal. Kalau pengen doyan cuan berarti takut sukses. Takut sukses. Why? Biar lu mempersiapkan diri untuk sukses. Oh, nice. Ke Gitu. situ ya. Iya, karena kalau lu sukses tanpa persiapan, lu gagal lagi juga. Karena lu nggak tahu apa yang harus lu lakuin. Mendadak lu dikasih 1 T, belum tentu lu bisa kelola. Nih kasih ke gua aja, gua yang kelola, gua nggak pengalaman lu. Iya, pada umumnya begitu kan. Iya, pada umumnya kadang-kadang kalau dikasih jebret gitu, kalau nggak punya skill tadi, nggak punya jiwa kreatif juga nggak bisa jalan ya. Betul, betul sekali. Oh, itu makanya alasan lo tadi akhirnya lu connect, akhirnya lu terjun di dunia digital agency. Yes. Oke. Karena itu bidang yang bebas kan. Misalnya lu jadi klien gue dengan senang hati gue bisa memiliki ide-ide kreatif yang bisa gue ciptakan atau gue tuangkan buat lu. Terus lu bisa sharing ke gue, nih gue lagi ada masalah begini. Gue dengan kemampuan, gue bisa juga berlatih dan melatih diri gue terus dengan kemampuan yang gue miliki. Misalnya gue demen problem solving. Ada jelek dan bagusnya. Kalau lu demen problem solving, yang lu attract banyak problem. Iya. Iya kan? Iya. Mancing banget ya. Karena lu kalau nggak dapet tantangan. Iya. Nah, cuman di dunia kreatif ini justru it's full of challenge kan. Iya, justru gitu. Itu kan. Jadi menurut lo di dunia digital agency, dunia agency itu justru lebih banyak tantangan? Iya dong, seru dong. Kan misalnya, ketemu klien yang misalnya punya perusahaan ekspor-impor, datang ke gua, bro, bikinin gua website. Oke, kenapa? Supaya orang bisa kenal perusahaan gue, agar gue dapat banyak klien. Gue langsung bilang, ya itu kayak lu bilang sama gue, bro, bikinin gue brosur, nanti orang bakal datang beli sama gue. Belum tentu, orang cuma tahu, oh ada perusahaan ekspor, belum tentu mau beli sama lu. Iya. Gitu, jadi beda lagi bikin website beda, bikin digital campaign beda, bikin strategi komunikasinya beda. Nah, di dunia digital itu banyak sekali tools yang bisa dimanfaatin. Tapi banyak orang nggak tahu. Nah dari situ karena kita juga menikmati belajar kan, we learn. Ini kira-kira bisa ngebantu untuk industri shipping. Oh ini kira-kira bisa bantu untuk industri retail. Retail juga macam-macam nih. Ada yang jual sembako sama jual tekstil beda. Beda. Treatmentnya pun beda. Lu ngomongin restoran beda lagi. Lu ngomongin restoran yang to go sama restoran yang dine in beda lagi. Iya. Banyak banget ya? Iya. Checklist itu kayak anak I.O. juga kayak gue. Iya. Banyak banget. Oh iya, detailing. Iya. Persis, I.O. itu juga full of creativity. Iya. Gimana mendeliver experience kan? Iya, experience. Ya itu ujung-ujungnya tetap kalau ke klien ada penjualan yang diharapkan ya. Betul. Itu kalau nggak salah yang gue kepoin juga, di saat lo awal bikin digital agency itulah yang lo rugi ya? Enggak, miliaran itu. Oh yang gue rugi miliaran itu gue main trading. Oh trading? Trading, gue dulu ngimport mainan namanya Tamagotchi. Astaga, Tamagotchi kan hits di zamannya. Iya, di zamannya. Iya, zaman-zamannya hits, gue juga bikin cuan. Tapi waktu itu, nah itu, kalau kita nggak punya persiapan, nggak punya ilmu, kenapa sekolah itu penting gitu? Nah, tuh, akhirnya statementnya Bro Neil keluar. Jangan tiru di SMA doang. Jadi sekolah tuh penting. Kenapa? Jadi, menurut gua, lu harus punya yang namanya fundamental knowledge tentang finance itu seperti gimana, manajemen tuh kayak gimana. Tapi bukan menjadikan knowledge itu baku. Setidaknya lu ada knowledge-nya, ada frame-nya gitu. Iya. Ada dasar. Iya. Kalau nggak kan kita jalan itu berdasarkan emosi, greed. Iya. Grit, ya kan? Nah sama waktu lagi cuan-cuannya grit terus dong. Pas market udah mulai turun kita nggak peduli, kita pikir kita hajar lagi aja. Nah pas hajar lagi kenalah itu waktu itu kita punya resesi. Iya. Kena tuh. Kena. Terus kemana tuh barangnya sekarang? Enggak, barangnya sih udah cuman maksudnya pada saat lo harus bayar, misalnya pada saat itu lo harus bayar ke supplier $100.000 sama dengan misalnya cuman
berapa 2 miliar gitu, naik menjadi berapa kali karena lipat. resesi. Gelap mata ya. Ya, gelap mata. tapi ya itu banyak pelajaran juga sih dari situ. Jadi you need to be more. Perlu punya nyali, tapi perlu juga belajar menghadapi sih. Iya, setuju. Gitu. Nyali penting, ya. Tapi perlu juga ilmu ya. Iya, dan menakar resikonya harus taker ya. Harus ditaker ya. Jadi kita kalau bisnis apa harus yang low resiko? Nggak juga, tipe orangnya harus sadar dulu. Kalau tipe high risk taker, kan bisnis itu 3 macam, high risk, low risk, atau medium. Medium, ya. Yang paling nggak enak yang medium. Mau kayaknya lama ya? Yang medium itu nggak jelas. Yang kayaknya juga lama, kebanyakan. Kayaknya slow. Kalau yang low lebih enak. Misalnya lo taruh duit di saham, lo diemin, lo tabung, tapi habis 20 tahun duit lo jadi berapa? Nah itu low kan? Tapi 10 tahun. ya betul. Atau sekalian yang high gitu kan? Kayak gue terima project gede, sebelum dibayar bro. Ih curhat sama bro nih. Balik lagi kita ke digital agency. Karyawan lo ada berapa sekarang? Kalau dulu karyawan gue sempet banyak, karena dulu gue punya mindset perusahaan yang banyak karyawan itu perusahaan yang keren. Nah itu dulu. Kalau sekarang karyawan gue nggak lebih dari maybe 20-an lah. 20-an. Megang kliennya ratusan? Iya, tapi kebanyakan gue udah ngatur sedemikian rupa, gue tuh outsourcingnya kuat. Yes, outsourcing lu maksimalin. Iya, dan karyawan gue yang dulu-dulu, itu juga udah kebentuk entrepreneurial mindsetnya. Emang udah gue desain supaya karyawan gue nggak lama-lama sama gue, nanti habis 3-5 tahun mereka bisa buka agensinya. Karena jadi begitu mereka buka agensi kan mereka berarti bangun menjadi entrepreneur kan. Ya. Nah mereka menjadi entrepreneur, tapi mereka juga punya standar yang udah kebangun sama gue kan. Ya. Jadi begitu mereka buka, pertama adalah gue yang dukung mereka dulu dong. Gue support, oke project gue outsource ke lu ya. Lu sengaja bikin gitu. Jadi punya kaki-kaki tapi tanpa lu gaji tiap bulan. Ya, because that's the business. Iya, the business ya. Yang penting secara networking sama standar lu jelas ya. Iya. Berapa klien yang sekarang lu handle? Waduh, kalau jumlah mungkin kalau klien kita ada rangingnya sih, tapi kalau total klien yang gue handle after pandemi is maybe 200. Banyak, wow banyak. Gitu. Sekarang tuh banyak banget digital agency. Yang gue cerita tadi sama lu sebelum kita ngobrol, digital agency tuh ada yang murah banget, yang gue sampai bingung cuannya dari mana sih? Ada yang tiba-tiba juga mahal, karena IO kan selalu bersinergi sama digital agency. Gue tuh kalau sama klien, ya frankly speaking, gue below the line gitu. Kalau ATL-nya gue gandeng ke digital segala macam itu. Kenapa ada perbedaan kayak gitu sih bro? Ya very simple sih. Sekarang misalnya gue anak kuliahan, gue bisa desain. Gue salah kadarnya nih ilmu desain gue. Pokoknya gue bisa desain ya kan. Pakai modal template, pakai modal apa, yang penting gue bisa deliver. Kebutuhan gue cuma sebulan, atau kebutuhan gue cuma 5 juta sebulan. Ya, gue jualnya pasti murah. Oke, tapi yang beli dari gue juga orang yang mau kelas itu. Pastinya begitu dong. What you attract, what you can do is what you attract. Iya. Begitu lo ketemu orang yang ngerti banget problem lo tuh apa dan sebagainya, dia masuk ke medium level. Kalau yang udah high, dia udah bener-bener well experience. Dia juga akan pilih customer. Gitu. Caliberworks juga dulu perkembangannya begitu, dari yang awal bikin website cuma 3 juta company profile, sampai sekarang kalau orang bikin company profile minimum udah 40-50 juta. Jadi ada rangingnya, skillnya gitu. udah beda. Skillnya udah beda. Dan dulu mungkin yang kerja cuma 2 programmer, 1 programmer, 1 designer. Terus kalau karyawan lo makin banyak gimana? Iya. Dan salary karyawan lo juga nggak main-main. Iya. 2 digit. Jadi that's how you grow, right? Iya. Setuju. Tapi kalau ngomongin digital agency yang di sosial media tuh meme-memenya gini, anak digital agency ya dibayarnya lama, lembur terus, kayak gitu ya dunia digital agency? Tergantung, karena kalau kita kerja gitu ya, kembali lagi nih ngomongin entrepreneurnya atau employee-nya. Kalau kita ngomongin employee-nya, employee itu sebenarnya nggak perlu kerja lama. Saya selalu bilang sama tim saya, gue tuh males ngeliatin lo kerja sampai jam 9 malam. Gitu. Kenapa lo kerjanya sampai jam 9 malam? Karena kemampuan lo melakukan fokus itu lemah. Kedua, lo bekerja berdasarkan mood.
Nunggu mood datang. Iya. Kalau ngomongin kreatif. Kalau ngomongin programming, ngomongin logiknya lemah. Berarti yang tadinya lu mungkin bisa bikin coding dengan misalnya fungsinya itu harus 3 langkah, tapi karena lu nggak tahu 3 langkah, lu bikin 12 langkah. Panjang ya. Iya kan? Yes. Nah, kenapa? Karena jam terbang dan ilmu lu kurang kuat. Karena di Indonesia atau mayoritas di dunia itu ilmu copy paste-nya lebih kuat daripada ilmu solution-nya. Iya, solution dan kreatif. Yes. Iya. Tapi di anak agensi ini mewakili anak-anak agensi selalu direvisi terus sama klien. Yes. Kenapa? Revisinya ribuan terus. Exactly. Kenapa? Karena pada saat kita ngomong sama klien, kita tidak tegas. Revisi itu pasti ada. Cuman revisinya seperti apa? Gitu kan? Nah, itu tergantung brief. Tergantung brief komunikasi kita. Perhatikan ada 2 behavior deh. Tuh. Dua perilaku. Kalau lu masih baru, jam terbang lu tuh nggak seberapa, lu pasti lebih banyak ngangguk-ngangguk, mengiyakan banyak revisi karena lu butuh tuh klien. Alias pasrah. Pasrah. Tapi kalau lu udah spesialis banget, lu udah you know what you're doing, you're good at what you're doing. Iya. Biasanya revisi itu maksimum 2-3 kali dan Terus kita bisa tegas ya? kita tegas dan klien listen to us. Iya sih. Gitu. Kadang-kadang teman-teman agensi atau IO ya memang harus kayak kasih pandangan kali ya sebelum kadang-kadang klien ngasih revisi ini ya. Padahal kita tahu kalau direvisi warna ini jatuhnya gini loh. Kalau direvisi kayak gini akan kayak gini. Cuma kadang-kadang ya udah kerjain aja lah. Nah, gue selalu dulu ya. Sekarang kan gue udah lebih ke komisaris. Jadi ada CEO-nya di Calibros. Tapi dulu zamannya gue yang waktu CEO itu gue selalu bilang tiap kali present ke klien nggak boleh bawa cuman satu desain. Desain yang kita buat itu kita bikinin yang dari kita udah tahu nih klien kita kalau pakai desain ini mantep. Kita udah tahu. Tapi bikin lagi desain yang lebih jelek terus kita present. Biar itu kepilih. Bukan, setelah yang jelek dilihat, terus baru kita kasih lihat yang kita tadi buatin benar-benar dari hati. Oh iya, dari hati iya. Jadi komunikasinya nyambung. Iya, oh strategi tuh bro. Iya, terima kasih. Tuh teman-teman, dapat daging tuh, strategi tuh. Strategi ya. Iya, karena orang itu khususnya ya, selama gue di Indonesia, besar gue dari Indonesia, sekolah di sini, gue belajar satu hal. Orang kita tuh demen choice. Iya. Dan lucunya lagi, orang kita demen choice yang banyak. Iya. Biar apa? Bingung. Nggak tahu, dia orang demen aja jadi orang bingung. Kadang-kadang kasih choice banyak, wah banyak ya kita bingung. Karena dia merasa dia bayar duit, dia dapat banyak opsi, dia merasa worth it. Iya, berarti IO-nya atau agensinya kerja. Iya. Luar biasa. Psikologinya ngaco, tapi ya udah gitu. Sekarang kita bahas entrepreneurnya lo nih ke dunia digital. Teman-teman yang lain yang baru usaha seperti Sunil, mungkin step awalnya kalau mereka mau punya digital agency kayak lo, apa tahapannya? Tipsnya dong. Sebenarnya menurut gua zaman sekarang lo udah nggak perlu punya digital agency. Nggak usah. Nggak usah. Karena sekarang things lagi moving very fast. Jadi sekarang yang lebih bagus itu lo menjadi spesialis. Kita menjadi specialized. Oke, spesialis apa misalnya? Misalnya lu mau jadi spesialis graphic designer untuk food. Misalnya. Udah spesialis aja. Concern ke situ. Concern ke situ. Dan lu menjadi orang yang membantu para digital agency. Jadi lu kagak usah bikin lagi digital agency, udah banyak. Tuh, nggak usah ya. Nggak usah. Persaingan semakin ketat. Dan sebenarnya lu mau buka digital agency untuk apa? Untuk menjadi title CEO, gitu kan? Ya, punya usaha Gengsi. aja bro. Ya, exactly. Kalau mau punya usaha, kenapa nggak lu bikin specialist? Lu mau jadi jagoan di mana? Oke. Karena kalau lu jago, misalnya gue jago di futuristic design, atau gue jago di interior design, atau gue jago di technology based design, atau gue jago di automotive design. Lu kalau masuk ke situ, berarti digital agency yang dapat project yang berhubungan sama otomotif akan nyari orang kayak lu. Ya, setuju. Dan lu punya personal branding lebih enak.
Lebih kuat ya? Lebih kuat. Dan lu bisa di-hire sama freelance, sama perusahaan-perusahaan besar juga. Exactly. So menurut gua, rather than making a digital agency, be a freelancer. Kenapa? Kalau lu be a freelancer, lu bisa grow. Ini untuk awal kan. Jadi waktu baru mulai. Beda sama kalau lu udah punya capital, lu udah. Jadi di awal itu lu akan banyak buang waktu lu untuk trade ke money. Iya. Tapi begitu lo mulai growing, lo mulai punya team building. Nah ini kan skill lagi nih. How do you build your team? Bisnisnya. Yes. Ke bisnisnya. Yes. Ya. Nah, you bisa build your team under you, atau you bisa build a micro community. Ya. Di mana si freelance ini punya sub freelance lagi. Nanti lama-lama ini udah jadi kayak virtual agency. Iya. Jadi menurut lo challenge-nya kalau mau bikin digital agency sekarang ya seperti itu ya? Iya. Jauh lebih cepet besar, cepet cuan, dan lebih tadi ya, lebih hits juga kayaknya. Lebih hits dan lu jadi jagoan aja. Iya. Kayak misalnya ngomongin artis gitu. Udah pokoknya kalau artis entertainment, artisnya ini karena dia specialize di situ. Betul. Kalau stand up comedy yang mau roasting, ya udah dia sama seperti digital agency yang lu maksud tadi. Betul. Dan digital agency itu kan ada yang jagoan di SEO, dia jago banget di SEO, tapi belum tentu dia jago di SEM-nya. Dia jago banget di social media marketing SMM-nya, tapi belum tentu dia jago di SEO-nya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, nggak ada masalah. Lu kalau jadi jagoan, bahkan lu kalau mau jadi jagoan di Facebook marketing, be good at Facebook marketing. Ya fokus di situ ya. Iya. Kecuali kalau teman-teman memang mau jadi tadi CEO atau mau punya bisnisnya, tinggal cari orang-orang yang good di specialize masing-masing itu. Kalau mau jadi pebisnis, punya mentalnya mental investor. Nah itu tuh pertanyaan gue. Kalau lo sekarang lagi fokus ke mentally, lagi ke motivator segala macam. Idenya gimana? Kalau mereka ke bisnis? Kalau ke bisnis itu karakteristiknya beda nih. Harus punya mental investor. Mental investor. Iya, karena yang lu invest ke orang. Nih orang gua jadi lu udah bukan mikir gaji lo. Ya, lanjutin dulu. Ini lucu nih. Pada saat lu ngegaji orang, itu lu lagi nggak mikir itu lu gaji. Ya. Gua lagi nginvest ke orang ini. Ya, lagi ngedidik. Yes. Terus? Nah, cuman kita ada dua, kalau ngomongin tadi ke mindset. Itu kebanyakan kita kejebak di dua. Mindset itu cuma ada dua. Pola pikir tetap sama pola pikir yang bertumbuh. Pola pikir tetap itu gayanya, pokoknya lo kalau ketemu orang, gue orangnya nggak mau munafik, gue apa adanya. Nah itu pola pikir tetap. Karena dia nggak mau berubah. Jadi alibinya gue nggak mau munafik, gue gini apa adanya. Lu terima gue, syukur, nggak mau ya udah. Menutup gitu ya. Tapi kalau orang yang punya cenderung tumbuh, dia tuh adaptif. Oh kalau sama si A, gue harus begini. Kalau sama si B, gue begini. Kalau dalam situasi ini, gue harus begini. Kalau dalam situasi ini, gue harus begitu. Jadi gue harus belajar. Karena gue nggak boleh berhenti belajar. Karena I am not perfect. Iya. Itu pola pikir yang tumbuh. Jadi tiap kali ada kendala, ada tantangan, dia merasa gagal, dia belajar. Dia belajar apa yang membuat gue gagal. Karena, nah kalau kembali ke kata-kata motivasi, bukan lu yang gagal, cara lu yang gagal. Caranya belum beruntung. Iya. Tapi gue tertarik tadi mental investor. Iya. Kayak lu tadi cerita, sahabat rock and roll, sebenarnya tadi cerita, ketemu orang, lu transfer knowledge, lu mendidik dia untuk mempunyai standar yang sama kayak lu, untuk melakukan hal yang lu mau. Apakah ketika dia sudah pinter, terus dia keluar bikin perusahaan lain, buat lu mental investor itu gak masalah? Gak masalah, karena ada dua pilihan. Dia kalau dia keluar untuk menjadi kompetitor lo, berarti ada sesuatu yang lo lakukan yang membuat dia pengen berkompetisi sama lo. Kalau dia keluar karena dia bilang gua pengen mencoba karena gue ingin jadi kayak lu, berarti dia punya inspirasi. Inspirator, ya. Ya kan? Berarti dia pengen tumbuh. Ya. Dia nggak mau begitu-begitu aja. Nah pada saat dia pengen tumbuh, berarti dia akan ngomong sama lu gimana caranya gue bisa kerja sama lu. Gimana caranya kok bisa
kayak lu, Iya. gitu. Gue mau kerja sama lu. Gitu. Nah artinya lo kalau punya mental investment, ada dua dong. Satu, lo bisa konsepnya agreement kontrak kerja. Atau pas dia buka perusahaan, lo invest 20% in that company. Walaupun secara bisnis kita sama. Sama. Ya. Tapi kan rezeki orang lain-lain ya, beda-beda. Exactly. Iya, mungkin dia golongan sana, kita golongan ini. Dan bisa jadi rezeki dia lebih hebat dari lu juga lo nggak tahu. Yang penting dapat cuan 20%. Iya. Kan lo partner, lo Iya. investor. Tapi kalau agensi sama IO ya sama kan, mobilitas traffic karyawan tuh kan cepat banget, bro. Karena kalau di IO sama di agency yang membedakan cuma satu. Kalau di agency itu highly talented people required. Agensi. Kalau di IO itu highly committed people required. Committed. Jadi talent di IO itu kan ada dua grup kan. IO itu kan ada dua, layer atas managing, creative, sama layer bawah. Layer bawah itu yang floor, yang jalan. Production. Nah, yang production ini orangnya banyak sebenarnya. Cuman komitmennya yang kacau. Moodnya yang kacau, komitmen yang kacau. Terus ya kayak buruh lah, kalau kita ngomong level buruh lah gitu. Bagaimana dia berkomit sama perusahaan itu tuh. Nah, kalau di agency, you're talking about designer, programmer, itu skill. Itu literally skill. Jadi itu justru itu yang susah karena nyarinya sekarang nggak gampang. Iya, karena juga ada skillnya kalau tesnya sama kita nggak cocok juga mental ya. Jadi buat teman-teman yang ngambil jurusan IT, jangan bangga kalau IP lo 3 atau 4 atau 5 ya. Karena itu cuma di kertas. Di dunia nyata itu nggak berguna. Nggak berguna. Cuman lo perlu punya ijazah karena itu bisa bikin lo survive. Dan itu ijazah itu kan setidaknya lo tahu di dalam benak diri lo sudah lulus sekian tahun, lo lulus dan distempel lo udah sukses belajar. Tapi banyak banget memang orang di luar sana yang sukses kayak Sunil, teman-teman lain tuh memang background edukasinya ya segitu. Apakah karena faktor luck juga? Luck is, buat gua luck is location, understanding, knowledge, connection. Loh, itu luck bener ya. Sekarang lagi rame tuh salah satu motivator menyampaikan bahwa dunia bisnis, dunia entrepreneur itu nggak, ya memang orang nggak boleh bego-bego banget. Tapi harus ada faktor luck-nya katanya gitu. Sama Sunil di breakdown tadi ya, location, understanding, knowledge, connection. Itu dibagi dua. Understand your location. Lu di mana? Lingkungan lu. Iya, lingkungan lo. Ya kan? Lo sekolahnya di mana? Lo buka usahanya di mana? Understand your location, kotanya dan sebagainya. Knowledge, ilmu lu seberapa sih? Gitu. Kalau lu punya ilmu tapi lu nggak punya koneksi, gimana lu mau maju? Ya kan? Benar gitu juga. Kan. Percuma, dia pinter banget loh, dia siapa? Sih, orang nggak bisa lihat ya. Sahabat rock and roll, pertanyaan yang terakhir. Nah ini, kalau ngomongin untuk jadi sukses, untuk jadi kayak lu atau teman-teman pengusaha yang lainnya. Kayak lu lah. Amin, insya Allah, amin. Karakteristik yang harus dimiliki oleh mereka tuh kayak apa? Ya seperti karakteristik yang dimiliki oleh lu. Orangnya itu humble, cheerful. Humble tuh harus. Cheerful. Harus cheerful ya? Cheerful, karena gini, menjadi pribadi yang menyenangkan tuh penting. Ya, jangan sampai baru di revisi 1 udah muka cemberut. Menjadi pribadi yang menyenangkan tuh penting. Memiliki jiwa yang bersyukur. Bersyukur. Jadi kita tuh hidup tuh enak loh kalau bersyukur. Kayaknya enak, karena gini, hidup kita tuh nggak mungkin luput dari masalah. Pasti. Exactly. Jadi cuman kalau fokusnya ke situ, how? It doesn't solve. Ya. Ya kan? Jadi pertama lo harus punya semangat. Semangat. Kedua lo harus jelas lo mau ngapain. Lo mau ngapain. Ketiga lo harus selalu menjadi pribadi yang menyenangkan, caranya bersyukur. Lebih banyak bersyukur. Pribadi yang menyenangkan dengan caranya bersyukur. Yeah. Dan homeworknya ya, menjawab 5 pertanyaan. Misalnya? 5 pertanyaan 5 pertanyaan saja apa? harus dijawab. Oke, apa tuh bro formulanya? Kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Untuk siapa? Untuk siapa? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Dan sama siapa? Dan sama siapa? Sekarang kita breakdown. Iya. Yeah. Kamu itu siapa? Saya Farida.
event organizer, EO. Oke. Kamu bisanya apa? Saya bisa mengorganize EO, wedding, macam-macam. Untuk siapa? Untuk klien-klien saya. Yang membutuhkan? Yang membutuhkan jasa saya. Exactly. Iya. Kamu mau kemana? Mau kemana? Saya mau menjadi EO terbesar dengan event skala internasional dan nasional. Oke. Sama siapa? Sama partner dan juga karyawan-karyawan saya. Nah, nggak mungkin bisa sama karyawan. Sama partner. Sama partner. Jadi gini, pada saat kita Karyawan. ngomong sama siapa, itu pada saat kita ngomong sama siapa, itu berarti kita men-trigger cara kita memilih teman. Oh. Lu kalau tau lu tujuannya mau sukses, lu nongkrongnya sama siapa? Ya sama orang-orang yang sudah sukses. Exactly. Biar networkingnya ke situ. Ya, pola pikirnya. Bukan orang yang statusnya sukses, tapi orang yang memang punya mental sukses. Sukses, yes. Ya kan? Dan orang yang punya conditioning yang misalnya lu mau 10 kali lebih hebat. Lu harus nongkrong sama orang yang 10 kali lebih hebat dari lu. Biar lu ngerti caranya, biar lu punya accessibility-nya. Iya, biar dapat insight. Yes. Ya. Nah, kalau kita punya masalah adalah kita nggak tahu identitas kita, kamu itu siapa, kamu itu bisanya apa, berarti identitas gue nggak jelas. Gue nggak tahu skill gue apa. Ya. Ya, sisanya hancur dah. Iya dong. Jadi kalau mau jadi orang sukses, definisi sukses sama kaya raya dua hal yang berbeda. Kalau mau jadi kaya raya, ya lu punya jalur-jalur yang halal sama non halal. Judi aja bro. Iya gitu. Tapi kalau lu mau jadi orang sukses, sukses itu kan siklus. Ya, siklus. I have a good family. Yes, process. I have a good team. Good team. I have a good company. I have good customers. Ya. I'm Good happy with image. my life. Iya. Gitu. That's You should happy. Iya. Oh kenapa nggak sama karyawan, harus partner? Karena untuk goals-nya Karena kan. kalau ini kan ngomongin diri kita. Oh diri kita. Iya. Jadi bersama siapa? Bersama partner. Iya. Oke. Wow. Kalau karyawan itu adalah collaborative team. Supporting. Yes. Oke. Gitu. Formulanya cuma 5 dicatat tuh. Coba diulang lagi, ditulis di pensil, diinget terus. Karena kalau menjawab pertama itu harus clear. Kamu siapa? Iya. Kalau lu nggak tahu lu siapa, lu ngapain, mau ngapain, blunder. Exactly. Iya, jadi harus clear dulu kitanya apa, skillnya apa, goalsnya kemana, baru cari partnernya. Even ya. pada saat ngambil itu, ngambil apa? Ngambil jurusan kuliah. Iya. Itu kan kadang-kadang kita nggak tahu juga. Kita yang penting ambil karena ini potensinya bisa dapat job. Udah, itu aja. Karena disuruh orang tua. Exactly. So itu bukan kamu itu siapa. Iya. 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 Kita menyenangkan siapa. Iya. Jadi pilih jurusan kuliah juga penting. Pintar. Pilihlah pekerjaan sesuai dengan passionnya. Pilihlah jurusan sesuai kemampuan atau Cool. goalsnya. Kamu mau kemana? Iya, kalau kamu mau jadi istri orang kaya, gak usah kuliah, cari orang kaya. Sudah ketawa. Bener kan? Yes, Salaman yes, dulu. yes. No. Enggak bercanda. Jadi tadi udah dikasih tahu sama Sunil tahapannya, backgroundnya, challenge-nya digital agency kayak apa. Iya. Tadi aku juga banyak sharing tentang apa yang lagi hits, sekarang seperti apa digital agency juga udah dipaparkan. Plus terakhir adalah formula untuk jadi sukses. Sahabat rock and roll, semoga konten ini bermanfaat, benar-benar dijalankan supaya kita bisa menjadi diri kita, benar? Yes. Dan menjadi sukses seperti harapan kita. Sukses seperti dia. Amin. Semangat. Bye bye.